Dan sekarang kita akan melihat penampilan dari Raya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal menceritakan sebuah legenda yang sangat populer di daerah Jawa, yang bernama legenda Joko Tarub dan 7 Bidadari. Legenda Joko Tarub dan 7 Bidadari ini sangat populer di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cerita rakyat. Maaf Pak, tadi dulu Pak. Bapak, ini boleh ulang nggak? Boleh. Oke. Legenda Joko Tarub ini adalah cerita rakyat yang sangat populer di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cerita rakyat Joko Tarub ini berasal dari Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi yang berada di Jawa Timur. Konon katanya ada satu makam di desa tersebut yang diyakini sebagai makam Joko Tarub. Sedangkan nama desa Widodaren tersebut diambil dari istilah bahasa Jawa Widodari yang artinya bidadari. Bagaimana kisah Joko Tarub dan 7 Bidadari tersebut? Yuk, mari kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat seorang janda tua yang hidup sebatang kara karena ia tidak memiliki anak dan suaminya telah meninggal. Janda tersebut bernama Mbok Rondo. Kita kasih tepuk tangan buat Raya biar semangat. Kemudian pada suatu hari, Mbok Rondo mengadopsi seorang bayi laki-laki yang diberi nama dengan Joko Tarub. Mbok Rondo merawat dan membesarkan Joko Tarub dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri, sehingga Joko tumbuh sebagai anak yang berbakti kepada Mbok Rondo. Setiap harinya, Joko Tarub gemar sekali membantu ibu angkatnya. Ia selalu membantu Mbok Rondo maupun itu di ladang atau di sawah. Selain gemar membantu di ladang atau di sawah, Joko Tarub juga gemar berburu di hutan. Pada suatu hari, Mbok Rondo memanggilnya dan mengajaknya untuk berbicara. Joko, kamu ini sudah dewasa, sudah waktunya kamu untuk menikah. Lagi pula, Mbok ini sudah tua. Jika Mbok sudah meninggal, siapa yang akan mengurusmu, Joko? Lagi pula, Mbok sudah ingin sekali menimang cucu. Tapi saya belum siap untuk menikah. Lagian, kalau saya sudah siap untuk menikah, pasti saya akan menikah. Ya sudah, jika itu maumu, Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Tarub meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih dan Joko Tarub menjadi kehilangan semangat hidupnya karena ia belum bisa mewujudkan keinginan ibunya, yaitu untuk menikah. Pada suatu hari, Joko Tarub bermimpi. Ia bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat sekali. Namun sayangnya, ayam jantan yang berkokok membuyarkan mimpinya. Setelah terbangun dari mimpinya, ia merasa lapar dan sangat ingin memakan daging rusa. Segera ia mengambil anak panahnya dan busurnya untuk pergi ke hutan. Di hutan, ia tidak menemukan rusa buruannya. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin hari menjelang siang. Ia kelelahan
Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon. Karena merasa kelaparan dan kelelahan, kemudian ia tertidur. Namun tanpa disadarinya, ketika tertidur, 7 bidadari turun dari kahyangan menuju ke telaga yang berada di dekatnya. Ternyata bidadari itu turun dari kahyangan untuk mandi di telaga tersebut. Namun tiba-tiba angin kencang datang, menerbangkan salah satu selendang milik sang bidadari dan jatuh di dekat maling kundang. Jakarta. Maaf, belum connect. Lalu hari menjelang sore dan matahari hampir terbenam. Kemudian para bidadari ingin kembali ke kahyangan. Namun di sisi lain ada salah satu bidadari yang sibuk mencari selendangnya. Aduh, di mana ya selendangku? Lalu Joko Tarub pun terbangun. Ia melihat ada sebuah selendang. Wah, selendang siapa ini? Indah sekali. Seumur-umur aku belum pernah melihat selendang yang secantik ini. Namun tiba-tiba ia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Ia terkejut dan segera mencari asal muasal dari suara tersebut. Akhirnya Joko Tarub menemukan asal muasal suara tersebut. Ia melihat seorang perempuan yang duduk di pinggir telaga sambil menangis. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu itu jin atau lelembut penjaga hutan ini? Tidak, aku bukan jin atau lelembut hutan ini. Namaku Nawang Wulan. Aku sedang mencari selendangku yang hilang. Apakah kamu melihat selendangku? Namun ternyata Joko Tarub telah bertemu dengan seorang bidadari yang cantik jelita. Ia merasa ia telah menemukan jodohnya. Nawang Wulan, namaku Joko Tarub. Aku tinggal di desa dekat sini. Hari sudah mulai gelap, Nawang Wulan. Tidak baik untukmu di sini, karena banyak sekali binatang buas yang berkeliaran di hutan ini. Lalu Nawang Wulan ikut kembali ke rumah bersama Joko Tarub. Lalu setelah tidak berselang lama, Joko Tarub dan Nawang Wulan pun menikah. Keduanya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsi. Namun selama hidup bersama Nawang Wulan, Joko Tarub bingung karena lumbung padinya selalu penuh dengan beras. Padahal setiap harinya Nawang Wulan selalu masak sebakul nasi. Pada suatu hari, Nawang Wulan memanggil Joko Tarub. Kang Mas Joko, aku sedang menanak nasi. Namun aku ada urusan sebentar ke sungai. Tolong kamu jaga kukusannya. Jangan sampai apinya kecil ataupun jangan sampai apinya besar. Dan satu lagi, jangan sampai kau buka tutup kukusnya. Lalu Nawangsi pun pergi. Dengan rasa penasaran yang sangat amat besar, Joko Tarub pun akhirnya membuka tutup kukusnya. Ternyata selama ini istriku hanya memasak 1 butir nasi saja. Tidak mungkin kan seorang manusia memasak sebutir nasi sehingga bisa menjadi sebakul nasi, atau mungkin itu kesatria dari seorang bidadari. Lalu Nawang Wulan pun kembali dari sungai dan ia segera menuju ke dapur dan Joko Tarub sudah tidak ada di sana.
Nawang Wulan pun bergumam, Kang Mas Joko Tarub tidak mendengarkan apa nasihatku. Sekarang aku tidak bisa lagi memasak nasi dengan sebutir nasi, sehingga dapat banyak menghasilkan sebakul nasi. Lalu semakin hari persediaan beras di lumbung padi semakin menipis. Lalu pada suatu hari Nawang Wulan melihat ada selendang di balik tumpukan beras tersebut. Lalu ketika melihatnya, Nawang Wulan sangat marah. Lalu ia segera menghampiri Joko Tarub. Kang Mas Joko, ternyata kamu yang selama ini menjinjingkan selendangku. Sudah cukup hubungan kita sampai di sini. Aku tidak ingin hidup lagi bersama orang yang telah menipuku. Nawang Wulan, tunggu dulu. Tolong maafkan aku. Tolong, tapi jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Nawangsi masih bayi ya, Nawang Wulan. Sudah tidak ada kata maaf lagi bagimu, Joko Tarub. Sudah tidak ada kata maaf lagi bagimu. Buatkan danau kecil di belakang rumah dan taruh Nawangsi di sana setiap malam. Aku akan menyusuinya dan kamu jangan sekali-sekali untuk mengintip. Akhirnya Nawang Wulan pun kembali ke kayangan menggunakan selendangnya. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.